Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Felisa. Hari ini saya ditemani oleh Mas Syahrul. Halo. Mas Syahrul ini konservator di Perpustakaan Nasional. Dan sekarang di depan kami ada dokumen yang robek dan juga bolong. Kira-kira dokumen ini harus diapakan ya, Mas? Hari ini kita akan memperkenalkan yang namanya mending. Ya, kita udah punya dokumen yang robek dan bolong. Langsung coba tutorial mending. Sebelumnya kita kenalin dulu kali ya alat dan bahan yang diperlukan apa aja. Oke. Hari ini kita pakai tisu Jepang ya, untuk nambal dan untuk nyambungnya dengan gramasi yang ini 30 gram teman-teman ya. Ini untuk nambelnya, nanti kita sekaligus akan menyambung pakai yang 6 gram ya. Ini tisu 6 gram yang sudah dipotong. Iya dong ya. Nah, kemudian nanti akan sekalian kita laminasi nih. Teman-teman, kita laminasi pakai tisu yang 6 gram juga. Ini udah dipotong sesuai sama dokumen. Langsung aja ya. Ada yang mau tanya nggak, Vel? Kenapa harus pakai tisu Jepang yang gramnya itu berbeda? Kenapa nggak sama aja? Kenapa namanya tisu Jepang? Karena memang diproduksi di Jepang. Dan dia punya kelebihan seratnya panjang. Pembuatnya susah. Dia pakai serat kayu mulberry. Ya di Indonesia bisa ya, tapi memang ya belum memungkinkan aja kali ya. Selain seratnya panjang, dia juga sudah mengalami proses yang membuat dia tidak asam ya. Udah sih itu ya. Kalau soal gramasi, kapan kita pakai yang tebal, kapan kita pakai yang tipis itu tergantung kebutuhan. Oke. Ketika kita mau mending ya, mending dalam artian menambal, berarti kan kita harus menutupi itu. Nah, akan lebih baik kalau ditutupi pakai sesuatu yang punya ketebalan yang mirip gitu. Nah, ketika kita melaminasi, kita laminate dia, kita sandwich dia, kan sebisa mungkin informasinya masih bisa terbaca. Nah, ini setipis mungkin itu akan lebih baik karena informasinya akan terlihat lebih jelas. Seperti itu, Vel. Oke, makasih Mas Syahrul. Kayaknya langsung aja ya mulai tutorialnya. Oke. Kita punya dua defect di sini. Ini ada robekan di tengahnya, kemudian ada bolong di ujung ya. Kita coba perbaiki. Oke, ini kenapa saya pakai sarung tangannya cuma satu, karena tetap butuh jari satunya nggak pakai sarung tangan untuk bisa meraba mana sisi kasar, sisi halus ya. Jadi untuk para netizen di rumah ya yang bertanya-tanya kenapa saya pakai satu sarung tangan ya, karena saya tetap butuh tangan saya yang satu ini untuk pegang mana sisi kasar, sisi halus dari si Tisu Jepang. Tetap itu ya, tetap fokus ya, Vel ya. Oke. Ya, yuk, Vel. Nah, ini pertama kita ambil tisu Jepangnya. Kita rasakan mana sisi yang halus, sisi kasar. Ya, yang halus di atas, yang kasar ketemu kertasnya. Dokumen. Ya. Oke. Nah, ini kita robek si tisu Jepangnya. Jadi tujuan tisu Jepang ini kita tempelkan itu ya sebagai pengganti selotip lah ya. Kita teman-teman mungkin di rumah sering pakai selotip. Nah, di sini karena kita Perpustakaan Nasional, conservation grade-nya itu harusnya pakai tisu Jepang. Oke. Nah, ini di sini kamera bisa lihat aman? Oke. Nah, ini saya izin pakai tangan ya. Karena kalau pakai mulut susah. Gitu ya. Nah, kalau pakai mulut susah. Karena udah pakai sarung tangan juga, harusnya nggak mengkontaminasi dokumennya. Oke. Nah, ini tadi kayaknya belum dijelasin nih, Mas. Ini pakai lem apa ya? Oh iya, ini kita pakai lemnya CMC, carboxyl methyl cellulose. Ya. Ya sebenarnya kalau di Perpustakaan Nasional kita pakai macam-macam lem ya. Ini ada CMC yang ada di depan kalian. Terus kita pakai gelatin juga untuk naskah khususnya. Kita pakai starch ya untuk lining.
sama MC juga beberapa kali kita pakai MC ya. Bukan master of ceremony ya, ini methyl cellulose ya, MC-nya bukan master of ceremony. Nah, ini balik lagi boleh nih ya? Boleh. Oke, kita balik lagi ya. Nah, ini udah tersambung ya, seperti silaturahmi, oke, atau seperti komunikasi dia dan kalian ya. Nah, kemudian setelah tersambung ini sambil nunggu kering kita coba untuk tambal nih ya, kekosongan hati kalian. Enggak dong ya, kita tambal si dokumennya ya. Nih pada kesempatan yang berbahagia ini kebetulan banget nih kita punya stok tisu 30 gram yang warnanya mirip ya sama nasib kalian. Enggak dong ya, ya yang warnanya mirip sama dokumennya. Oke. Nah, ini alangkah baiknya ketika kita buat pola ya. Jadi ketika lubang di sini kita buat pola, akan lebih baik sebenarnya kalau kita ada di atas table light ya. Ini kita bikin pola di bawah table light itu kira-kira 2 mili sampai 3 mili ya dari si bentuk lubangnya. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini nanti kita akan robek ya, kita akan robek, ikuti polanya. Nah, ini saya izin robek ya teman-teman ya. Ini kita robek. Nah, kita lihat sini ya, kalau kita pakai tisu Jepang ya, kita robek dia terlihat seratnya panjang. Oke, jadi kalau kalian udah mahal-mahal ngeluarin uang untuk beli tisu Jepang, jangan digunting, sayang ya, karena kalau digunting seratnya jadi nggak keluar. Oke, sebentar, lama ya. Sudah jadi teman-teman. Oke. Sekarang tadi udah pakai tangan, sekarang kita coba pakai kuas ya, teman-teman ya. Ini kita masih pakai lem CMC ya. Kita ambil sedikit lemnya ya, kita oles di seratnya saja. Oke, di seratnya saja teman-teman. Oke, semakin sedikit tisu Jepang yang menempel ke dokumen itu semakin baik ya. Gitu ya, bukan semakin banyak. Nah, tidak, apalagi kalau misalkan lubangnya itu ada di tempat yang memiliki Masih. Nah, ini kita sudah menambal dan menyambung teman-teman ya. Jadi ini yang berlubang, jadi ada bagian hilang sudah ditambal. Yang ini yang robek sudah disambung. Terus udah selesai kayak gini aja? Harusnya sudah selesai. Oke. Tapi masih ada bahan yang belum kepake nih. Iya nih ya, kita masih punya tisu Jepang 6 gram. Di perbaikan fisik biasanya kita nggak hanya perbaiki fisiknya, tapi juga kita perkuat ya. Perkuat pakai apa? Pakai tisu Jepang ya. Nah, sebelumnya nih ketika kita mau melaminasi, kita butuh lepas dulu sarung tangannya. Kalau masih pakai sarung tangan, kita pegang mana sisi yang kasar, mana sisi yang halus, gitu ya. Nah, ini sepertinya yang kasar yang di dalam deh. Coba Feli bisa dicoba ya. Nah, mungkin tangan saya belum dikalibrasi gitu ya. Nah, agak sulit ya mau membedakannya. Iya, kayaknya di dalam. Ya, harusnya betul ya. Nah, tapi kenapa sih Mas dari tadi tuh berkali-kali disebut membedakan yang kasar, yang halus? Emang kalau kebalik kenapa? Kalau terbalik, ya efeknya secara estetika kalau terbalik dipegang akan kasar, terus akan lebih terlihat ada tisunya. Oke, ya masuk akal. Masuk akal. Oke, nah ini kita sandwich, kita taruh di antara kedua tisu Jepangnya. Oke, nah ini kita pakai alat yang menarik ya, walaupun nanti kita pakai ngedorong dia. Ini karet laminasi ya. Kita ambil cukup banyak si lemnya ya. Kita mulai dari tengah. Dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini kita udah coba melapisinya ya. Oke. Nah, Oke, dikunci dulu ya. dikunci dulu. Ya. Oke, kita biasanya pakai tisu yang lebih tipis lagi kalau kita melaminasi si naskah, gitu ya. Ini kita pakai yang 6 gram, ya, karena tulisannya masih cukup terlihat, ya. Jadi walaupun agak tebal dikit itu masih terlihat. Oke, ini udah di satu sisi, teman-teman. Ya. Kemudian kita congkel sedikit, ya. Izinkan saya pakai cutter nih. Kita congkel, ya. Sambil nahan napas, ya, sambil ditahan napasnya. Ya. Ditahan napasnya, kita ambil. Ya, kemudian Oke, dibalik. balik seperti balik martabak, gitu ya. Nah, seperti balik martabak, lakukan hal yang sama. Oke. Dan ngelem ini harus yakin katanya, ya. Di sini ngelem tuh harus yakin. Oke, siap. Oke, siap, ya. Ngelem tuh harus yakin. Kita coba angkat perlahan. Nah, ini juga agak harus hati-hati, ya, karena dalam beberapa kondisi naskahnya atau dokumennya tuh rapuh. Oke. Jadi jangan sampai kita angkat tertinggal di bawah. Tapi ini kondisinya basah ya, berarti belum bisa langsung disimpan dong. Belum, jangan disimpan, Oke. apalagi dipinjam. Oke, ini sudah dilaminasi, kemudian kita kering anginkan. Sekarang kan dokumennya udah kering nih Mas, tapi kayaknya belum selesai deh. Tahap selanjutnya diapain? Nah, masih kelihatan jelek nih file ya. Setelah kita kering anginkan, ya, kurang lebih kalau dibantu kipas angin butuh 30 menit. Tapi kalau misalkan kalian biarkan kering anginkan saja juga boleh ya, kurang lebih butuh setengah hari lah ya. Setengah hari, biarkan dia benar-benar kering, ya. Hasilnya harusnya kurang lebih seperti ini, ya. Masih ada tisu yang lebih ya, kurang enak dipandang mata, ya. Nah, ini langkah selanjutnya kita trimming nih, Vel. Oke. Nah, untuk trimming ya, awalnya kita harus lipat dulu si dokumennya karena bentuk lembaran dan awalnya dia buku ya. Kita lihat paginasinya. Nah, paginasi itu dari kata page itu artinya halaman, gitu ya. Page artinya halaman. Nah, ini ada 97, 96 dan ini karena dia Arab ya. Jadi dari kanan. Gitu ya, dari kanan. Nih kita keker dulu ya, apa ya bahasa Indonesia keker ya. Nah, kita coba intip-intip gitu ya, intip, samakan ya di bawah, baru kita lipat. Iya, nah setelah lipat kita trimming. Trimming itu artinya memotong ya, dirapikan gitu ya. Teman-teman di rumah kalau datang ke barbershop terus ngomong saya minta di trimming dikit-dikit, tapi kan dipotong dikit-dikit ya. Nah, nih kita akan trimming dia. Kita pakai cutter dan penggaris ya. Usahakan ketika memotong itu dokumennya yang tertutupi sama penggaris. Oke, jadi jangan sampai kalau nanti kepleset tangannya ya dokumennya yang kena. Nah, apalagi tangannya ya. Kita di sini bisa nyambung kertas tapi nggak bisa nyambung tangan. Nah, ini kita Jadi begitu ya teman-teman, cara menanggulangi dokumen yang robek dan berlubang. Nah, Mas Syahrul, ada info lain nggak nih yang mau dibagikan ke teman-teman? Nah, teman-teman, ini saya tahu nih, mungkin apa yang kita lakukan hari ini tuh sulit dilakukan teman-teman di rumah, mungkin karena keterbatasan bahan atau alat gitu ya. Tapi saya minta ke teman-teman
Jikalau tidak bisa dikerjakan semua, kami mohon untuk tidak ditinggalkan semua. Begitu, Vel. Oke, betul banget tuh. Mas Syahrul, makasih ya udah berbagi ilmu hari ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar kami. Bye! Bye!